Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya bahwa iPhone 6s Plus gue itu akhirnya gue berpindah ke pemilikan, gue jual ya, bertemu dengan pemilik yang baru guys ya. Jadi gue pun tidak memiliki iPhone untuk kerjaan gue sehari-hari karena memang iPhone 13 yang lagi ngerekam ini memang nggak mau gue pakai sama sekali untuk pekerjaan sehari-hari teman-temannya. Jadi gue tuh sebelumnya pengen banget ya beli iPhone 12 mini guys ya, karena itu impian gue sih sebenarnya, karena gue tuh lagi nyari iPhone atau smartphone dengan bentuk yang kecil di tangan, satu tangan tuh bisa dioperasikan teman-temannya. Jadi kalau 6s Plus itu gede banget, tapi kalau misalkan untuk iPhone 8 kemarin yang gue pakai itu terlalu kecil baterainya teman-temannya. Nah jadi karena gue tuh nggak cukup untuk budgetnya membeli iPhone 12 mini, akhirnya gue putuskan untuk membeli iPhone ini teman-temannya. Dan di video kali ini akan gue perkenalkan ke kalian teman-temannya. Let's go. Oke guys, jadi ada yang bisa nebak nih iPhone apa guys? Jadi ini kotaknya masih tebal, jadi otomatis ini tuh bukan varian iPhone 11 ke atas teman-temannya. Karena untuk varian iPhone 11 ke atas itu sudah ada yang kotaknya tipis teman-temannya. Jadi ini tuh adalah tarang iPhone X teman-temannya. Jadi setelah melalui berbagai macam pertimbangan, karena gue tuh sebenarnya pengen beli iPhone 12 mini ya di angka 4,5 juta sampai 47 juta. Tapi karena budgetnya tuh belum cukup, karena gue tuh pengen beli cash, akhirnya gue putuskan untuk membeli iPhone X. Kenapa iPhone X? Karena menurut gue secara pribadi untuk pekerjaan sehari-hari itu masih bisa sangat diandalkan teman-temannya. Karena untuk iPhone 8 dan juga untuk iPhone 6s Plus pun itu masih sangat bisa untuk menggunakan untuk digunakan menunjang kebutuhan kerjaan gue guys ya. Jadi kenapa gue choose iPhone X? Yang pertama memang kalau untuk dari sisi performanya tuh masih memungkinkan untuk pekerjaan gue. Yang kedua adalah dari sisi desainnya yang masih bagus. Yang ketiga untuk dari sisi kamera, untuk dari sisi layar itu semuanya tuh standar zaman now itu masih bisa diterima teman-temannya. Nah tapi yang paling penting adalah dari urusan baterai. Karena menurut gue secara pribadi memang gue tuh membutuhkan iPhone yang baterainya lumayan kuat lah untuk menunjang pekerjaan gue sehari-hari teman-temannya. Nah jadi kalau untuk iPhone X gue ini tuh gue dapat di angka berapa ya? Di bawah 3 juta intinya teman-temannya, dengan storage ini 64 GB untuk warnanya putih, karena memang gue tuh pengen banget ya cari iPhone X dengan warna putih teman-temannya. Nah kenapa gue pilih iPhone X? Karena kalau untuk iPhone XR gue udah pernah pakai, kalau untuk iPhone XS itu gue udah pernah pakai. XR nggak gue ambil karena terlalu besar ya, besaran layarnya tuh 6,1 inci. Kemudian kalau untuk XS gue udah pernah pakai, terus juga harganya lebih mahal juga ya dibandingkan iPhone X. Nah kalau untuk iPhone X ini harganya tuh nggak sampai 3 juta lagi, jadi gue decide untuk ambil iPhone X ini aja teman-temannya. Nah kalau untuk dari kotaknya nih masih kelihatan bagus banget ya, karena ini gue beli X Inter Amerika dengan warna silver. Varian storage 64 GB. Kalau untuk iPhone X ini sendiri itu lahir tahun 2017 teman-teman. Jadi RAM-nya udah 3 GB, chipsetnya udah A11 Bionic, kemudian kameranya 12 megapiksel, baterainya juga 2700 mAh teman-temannya. Itu sekilas penjelasan tentang iPhone X guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita langsung masuk ke unitnya teman-temannya. Jadi kalau untuk unitnya seperti ini guys, jadi gue tuh memilih untuk menggunakan warna putih, karena kalau untuk warna putih seperti ini tuh gampang untuk dipadu-padankan dengan case apapun, karena kebetulan gue tuh suka beli case teman-temannya. Jadi gue belakangan ini lagi bosen banget menggunakan iPhone dengan warna black ataupun hijau, jadi gue sekarang memutuskan untuk menggunakan iPhone dengan warna putih seperti ini. Jadi mau dipadu-padankan dengan case apapun itu dia masuk, karena bagi gue secara pribadi itu tuh warna putih ini adalah warna yang universal teman-temannya. Nah kalau misalkan dari unitnya sendiri ini, kalau untuk dari sisi kemulusannya ini gue bisa lihat ya, ini nggak mulus-mulus amat, ini udah bekas pemakaiannya teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri. Ini gue beli Inter ya, X Inter LLA Amerika, gue dapat di Facebook, kemudian kita COD-an, ngobrol-ngobrol santai singkat, akhirnya gue decide untuk membeli iPhone X ini teman-temannya. Nah kalau untuk harganya sendiri udah nggak sampai 3 juta teman-temannya, di bawah 3 juta guys ya, yang menurut gue secara pribadi masih worth it banget ya untuk pekerjaan gue sehari-hari guys. Nah jadi kalau untuk dari sisi baterainya di sini kalian bisa lihat sendiri, baterainya ini udah pernah ganti karena masih di angka 100% guys ya. Kemudian kalau untuk dari sisi storage 64 GB, Trutunya masih aktif karena mungkin walaupun udah pernah diganti layarnya, mereka nggak lupa untuk mengcopy Trutune teman-temannya. Tapi kalau kalian tanya ke gue ini layarnya udah pernah ganti atau belum, gue bisa bilang ini layarnya belum pernah ganti guys. Ini feeling gue secara pribadi dari pengalaman gue atau experience gue menggunakan iPhone dari tahun 2012 teman-temannya. Gue bisa aja salah, tapi it's fine, nggak masalah sama sekali buat gue secara pribadi. Yang penting untuk dari sisi fungsinya itu masih berfungsi dengan baik teman-temannya. Kemudian gue akan cek dari sisi kamera guys.
Kalau untuk dari sisi kamera ini memang cuma 12 megapiksel doang, tapi bagi gua ini untuk kegiatan sehari-hari itu masih sangat layaknya untuk dipakai dalam rangka menunjang pekerjaan gua. Jadi gua tuh memang membutuhkan iPhone yang punya kameranya standar bagus lah, bisa diterima, kemudian baterainya yang lumayan lah untuk pekerjaan gua sehari-hari. Karena baterai di iPhone X ini di angka 2700 mAh, menurut gua secara pribadi so far bisa menunjang ya. Karena 6s Plus pun masih sangat menunjang pekerjaan gua, jadi baterainya tuh nggak beda jauh dengan 6s Plus. Jadi so far gue bisa bilang baterainya bisa menunjang pekerjaan gue sehari-hari guys ya. Nah kemudian kalau untuk dari sisi desain, gue tuh memang suka banget ya desain seperti ini, karena dia ukuran layarnya tuh cuma 5,8 inci ya, sama kayak iPhone 11 Pro kalau nggak salah, atau iPhone XS tuh sama persis. Nah yang nggak gue suka itu cuma iPhone XR yang menurut gue tuh gede ya, di angka 6,1 inci teman-temannya. Nah jadi kalau kalian tanya ke gua sekilas untuk iPhone X di tahun 2024 tuh gimana? Sebenarnya selama masih bisa berfungsi dengan normal, fine-fine aja sih gua teman-temannya. Nah, kalau untuk dari iOS sendiri di sini kalian bisa lihat sendiri, untuk iOS di sini mentok di iOS 16 teman-temannya. Nah, ini iOS 16.7.10 guys ya. Di sini dengan kode number 20H350 guys ya. Kemudian kalau untuk dari sisi performa sehari-hari ini kan baru aja gue beli hari ini teman-temannya, jadi gue belum bisa ngasih lihat ke kalian review secara lengkapnya gimana. Tapi di sini gue hanya ingin sharing ke kalian bahwa secara sekilas kalau untuk iPhone X ini kalau bisa dapetin unitnya yang normal dan fungsinya tuh berfungsi dengan baik, nggak rugi-rugi banget sih kalau dipakai untuk kegiatan sehari-hari teman-temannya. Tapi kalau kalian tanya ke gue, bang ini worth it nggak untuk dipakai sebagai senjata utama? Gue belum tahu, tapi gue rasa masih sangat worth it ya. Maka dari itu gue choose untuk membeli iPhone X di tahun 2024 karena menurut gue ya secara sekilas ini masih sangat layak teman-teman ya. Kemudian untuk dari sisi layar bagi gue secara pribadi ini sudah menggunakan OLED teman-teman ya, jadi bukan IPS LCD lagi. Jadi menurut gue layar IPS LCD aja itu gue masih betah ya, apalagi dengan layar OLED seperti ini pastinya makin betah teman-teman ya. Nah mungkin sekian ya video gue kali ini tentang perkenalan ke kalian iPhone terbaru gue. Untuk kerjaan gue itu adalah iPhone X, dan mungkin di video selanjutnya gue akan kasih ke kalian review secara lengkap ya untuk iPhone X di tahun 2024 ini kayak mana sih experience-nya teman-teman ya. Nah sekian video gue kali ini teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.